Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya berharap dan berdoa semoga semua sahabat tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan sahabat semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalam debat tersebut ada Ibu Sofiatul Al-Hayat bersama dengan Agatha dan bersama dengan teman-teman muslim yang lainnya. Kita akan melihat bagaimana ketika mereka mengangkat satu tema dan mereka membawakan setiap data-data mereka yang pastinya harus bisa dibuktikan kebenarannya, dan juga mereka mempertahankan setiap narasi dan argumen yang mereka ungkapkan. Dan kita juga akan melihat bagaimana ketika umat muslim bertanya kepada Agatha dan juga Ibu Sofiatul, dan Ibu Sofiatul bersama dengan Agatha akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka. Dan kita juga akan melihat bagaimana reaksi daripada polemikus ini ketika jawaban mereka ini bisa dijawab oleh Ibu Sofiatul dan juga Agatha. Apa reaksi atau respon yang akan mereka keluarkan ketika mereka mendapatkan suatu jawaban yang seharusnya itu tidak bisa lagi dibantah atau dipatahkan oleh mereka atau mereka serang. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak debat atau diskusi tersebut. Saya juga mempersilakan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang positif, baik, saling membangun, bukan untuk saling menyerang atau saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Turun ayat nggak tuh? Sofiatul, Turun ayat lah. aku mau nanya Sofiatul. Yesus sekolah di mana dulu? Ya kok tanya Betul. sendiri sama Yesus? Mana saya ngurusin sekolah orang? Kok tanya sendiri sama Yesus? Bukan Tuhan kami, Sofiatul. Tanya Jawablah. sendiri. Bukan urusan saya, Pak. Anda tanya sendiri sama Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus kami hidup kok. Saya kalau tanya sama dia selalu jawab. Anda tanya sendiri sama Tuhan Kamu Yesus. berarti lebih tahu saya ya bahwa Tuhan Ya, kami itu silakan. sekolah. Ya silakan, sekolah di mana? Saya tanya. Tuhan Yesus sekolah di mana? Coba saya tanya kalau kamu tahu. Mana Ada dasarnya? ayatnya. Mana ayatnya? Ada. Saya tanya Mana? Tuhan Yesus sekolah di mana? Itu kan pertanyaan kamu. Bentar, kamu percaya atau tidak dulu? Lo Kan bukan kita dulu tahu. ayatnya. Kamu yang berkata Tuhan Yesus percaya. sekolah. Kamu lebih tahu dari. Saya tanya Tuhan Yesus sekolah di mana? Tunjukin sama saya. Tuhan Yesus sekolah di mana coba? Tunjukin Mana sama saya. dalilnya? Ada, sebentar ya di anunya Baca. sebentar. Makanya kau percaya tidak dulu bahwa Yesus mau sekolah? Lo orang gak ada datanya kok dipercaya. Kok kan Tuh. dasar kau Kamu Tunjukin dulu dulu. Tuhan Yesus sekolah di mana? Biar kamu nggak kaget nanti. Saya kan sudah mengatakan, saya nggak Nah, tahu. supaya Tanya nggak- sendiri sama Tuhan Yesus. Sekarang kalau Nah, tunjukkan berarti Tuhan kamu Yesus bukan sekolah di mana? apologet kalau nggak tahu. Yesusmu nggak Silakan. sekolah, kamu nggak tahu. Kalau kamu bisa lawan Masih data bodoh. Kalau kamu bisa Kau tunjukkan lebih sama pintar saya Tuhan yang Yesus tahu sekolah Tuhan di mana? sekolah. Diam. Kalau kamu bisa Hmm. tunjukkan di mana Tuhan Yesus sekolah di dalam Alkitab saya buka kamera, saya mualaf sekarang. Dia kumpul sama ulama. Kamu tahu nggak? Jangan sok-sok nanti kamu nggak mau open kamera. Aduh. tunjukin dulu datanya. Yesus Ini saya sekolah. rekam di YouTube saya loh. 486 orang di YouTube saya nonton. Tunjukin Iya. data di dalam Alkitab saya di mana Tuhan Yesus sekolah. Silakan. Agatha kasih dia Yesus layar besar sekolah. biar dia open cam. Kasih dia layar besar, saya tunggu kamu sampai kiamat ya. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan, maka kamu umat pendobos, umat nabi cabul pendobos, ya. Tuh, Bukan nanti apa? cabul, Bukan nanti bohong. cabul. Yang bener lah, makanya mau nggak dikata-katain. Tunjukin. Kamu Iya, cabul, cabul. buka kamera sekarang, tunjukkan di mana Tuhan Yesus sekolah. Silakan. Coba Baca kasih dong datanya. kitab itu, kisah para Bacain. baca kisah para rasul itu, baca. Ya udah berapa lo bacain. Berarti dong. kamu tukang dobos kayak nabimu, mulut besar, nggak bisa nunjukin data, ya? Ya kok nggak bisa tunjukin data? Ayo, buka Jelas kamera kok. tuh. Tuh saya udah Kamu besarin sudah kamu dikasih tuh. zoom besar ini. Sekarang Tunjukkan aku kamu tanya Islam. kamu dulu percaya atau tidak Yesus mau Tunjukkan sekolah? kamu Islam, tunjukkan, buka data di mana Tuhan Yesus sekolah, mana? Tadi kamu kata kamu lebih tahu dibanding saya. Tuhan Yesus sekolah di mana? Kamu tanya Aduh. sama saya nggak tahu. Kamu sekarang Yesus buka aja. data di mana Tuhan Yesus sekolah, silakan. Tuh, Sebentar kamu ya. baca ya, kamu lihat typing tuh data. Sebentar, aku kasih datanya. Ayo, bacain datanya. Aku kasih ayatnya ya, sebentar. Nah, Di Lukas 2:41-52 Baca. diceritakan bahwa pada usia 12 tahun Yesus
bukan Tuhan ya, tapi Yesus mengambil perkara sendiri untuk ikut dalam suatu pelajaran dan diskusi. Nah, itu betul itu. Itu saya dikasih sama Tuhan saya. Nomor Bukan 41 itu juga yang benar. Saya ngecek juga di Alkitab saya nggak ada tulisan yang kayak kamu bilang. Lukas di buku Iya, kan di dikasih Lukas itu Lukas. Nggak Itu ada. lagi, Ada Mas. seperti yang dia itu narasikan. jelas. Nggak ada. Jangan Saya kan. bacain. Mau cepat Bukan sampai tulisan. tak kamera musuh kata. Itu Lukas ada. 2 tadi itu itulah itu. Lukas 2 itu lah, Ayatnya. itu mana? Ayatnya kau bikin sendiri. Kenapa diturunkan Nggak itu? ada. Aduh, Apa bentar. mana? Baca. Saya dengerin. Saya cross check ini di Alkitab saya. Saya bukan orang botol yang nggak meng-cross check data. Cepat, Lukas berapa tadi? Cepat, saya baca. Sama nggak dengan omongan kamu itu tulisannya di sini? Dari tadi Kalau framing nggak ada, nih, kau hyper nih. nipu. Penipu nih framing nih dia. Kau. Cepat, bacain. Yang mengatakan Yesus sekolah itu. Hyper penipu nih, framing terus ya tadi. Dari kemarin saya bilang, di mana Yesus dikatakan dia sekolah? Nggak ada dalilnya mengatakan Yesus itu sekolah. Jangan tipu kau. Ayo Hyper. Kok diam? Mana? Katanya lu lebih pintar daripada gua. Lu tahu di mana Yesus sekolah? Tunjukin sama saya di mana sekolah Yesus, saya tanya. Sebentar. Sebentar. Dari malam juga dia nanyanya itu. Saya tanya, dasar kamu mengatakan Yesus sekolah itu mana? Lukas 2 ayat ke-52. Cepat buka. Baca. Baca sudah aku kasih ayatnya. Aduh. Baca dong. Dibuka dulu, ntar saya yang baca dah. Buka dulu sini satu HP Ya soalnya. udah lu aja yang baca, lu yang ngomong kayak lu yang tunjukin. Kalau kita selalu gitu. Satu HP nggak bisa. Itu dari tahu, catat dulu, googling dulu, baru tuh tunjukkan. Itu Lukas 2 ayat 52. Apa katanya? Apa dikatakan? Ayat 52. Yesus bersekolah. Kan penipu Coba. kau. Nggak ada. Kau penipu. Dari tadi saya penipu bilang kau bagaimana? penipu. Ini nih. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya, makin dikasih Allah dan manusia. Mana dia dikatakan sekolah? Kau penipu. Iya. Nih. Lukas Kok- 2 ayat 52. Penipu kau. Sini kan pertanyaan Islam apakah kalau Yesus nggak pernah nipu nggak bersekolah? puas. Islam kalau Ya, nggak nipu bukan. nggak puas. Di sini kan Mana pertanyaannya Yesus pernah. sekolah di mana? Banyak tampar kau di sini. Kamu tadi mengatakan Bu Sofi tahu nggak Yesus sekolah di mana? Nggak tahu. Saya bilang tanya aja sama Tuhan Yesus. Lalu kau bilang kau tahu di mana Yesus sekolah? Mana ayatnya Yesus sekolah di mana? Ya, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah Mana mereka ke Yesus sekolah di Yerusalem. mana? Nama sekolahnya siapa? Gurunya Nah, nama sekolahnya siapa? ini Saya maksudnya tanya. Yesus pergi ke Yerusalem ini ketika berumur 12 tahun ini pergi ngapain kalau nggak bersekolah? Ayo nipu Kata ya. sekolah pun nggak ada di situ. Kata sekolahnya aja nggak ada. Ayo Kau ini ya, nipu kalau ya. nggak nipu, nggak framing, nggak puas hidupnya. Penipu kau. Pendusta. Emang di SD negeri mana dia sekolah? Tahu nggak? Madrasah, sanawiyah. Mana dia? Itu ada Madrasah mana keterangan Yesus belajar. Mana? Yesus belajar di bait dia? Ayat Allah. berapa? Bukain. Bersama Raffi itu Berapa? kalau di situ kayak ustad lah. Ya, Kalau mana? dikasih kita kayak ustad. Lukas berapa? Biar Lukas dibukain berapa? sama hostnya. Yesus Lukas 2. belajar di bait Allah pertama Lukas ras. 2 ya, Lukas 2 41 ayat. sampai 52 dibaca yang lengkap. Gua cukur bulu ketek saya. Lukas 2 katanya. Buka kata. Mana dia dikatakan belajar? Lukas 2 katanya kata. Nggak ada. Nih kamu baca ya kalau Dia nggak ada. belajar di bait Allah. Di rumah itu baca Allah. itu. Bait Allah. Mana ada Allah? Baca, belum baca, hadir baca. di sini. Baca. Allah belum ada. Ini abad pertama, abad 7 belum ada Allah. Baca. Mana? Ikro. Mana? Baca. Buka dulu ntar saya yang baca. Ya itu. Mana botol? Itu. Baca. Baca. Ayo baca keras. Baca. Tadi Yesus katanya baca. pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Mana? Kata Itu kamu dia belajar. Di mana belajar? Artinya bait Allah itu apa dulu? Tanya. Artinya bait Allah itu apa? Kalau bukan Jangan bersekolah. loncat dulu, fokus di belajar tadi katamu tuh. Mana? Ini Coba terjemahan bro ya. jelaskan, Bait bro. Allah ini bukan bait Allah SWT ya. Ini Elohim. Bukan, ini. bukan. Bukan Allahmu. Allahmu belum lahir. Allahmu Belum. belum ada di sini. Allahmu abad 7 baru muncul. Ini abad 1. Langsung ayat. Allah di sini. Ayat-ayatnya dibaca itu. Ayo cepet. Jangan judulnya yang dibaca. Ketika berumur 12 tahun. Kenapa Dia ke Yerusalem. Awas lu ya kalau Ke sampai nggak Yerusalem. ada kata Lengkapnya ada enggak yang lengkapnya? Pada
ada perayaan. Bisa menunjukkan di mana Yesus sekolah, gue baca. Ke Yerusalem itu ada perayaan. Dia perayaan di sini. Itu Oh, adalah dulu marah-marah mulu, ribut. setahun 3 kali. Ya, pada hari raya Sukot, pada hari raya Paskah, dan pada hari Pentakosta itu mereka selalu ke bait suci setahun 3 kali mereka ke bait suci. Ke bait suci atau sekolah? Ya itu buktinya. Gimana sih kamu? Judulnya kok baca nih judulnya. Baca, makanya dibaca. BABIT ALAAH sekolah. Goblok. Iya, ke bait sekolah, bait Allah itu maksudnya. Bait 1 sampai 52 apa tuh berapa Masa orang ayatnya? sekolah 1 tahun sekali. Ya sekolah. itu. Itu loh dijelaskan tiap tahun, berarti setiap tahun pergi. Jadi sekolah 1 tahun sekali gitu. Jadi sekolah 1 tahun sekali maksud Anda. Hah? Coba buka di Yohanes 7 ayat 18. Ayat 15, sorry. Yohanes 7 ayat 15, Agatha. Yohanes 7 ayat 15. Oke, kita lihat apa respon orang-orang Yahudi yang hidup sejaman dengan Yesus. Ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat. Para pemuka Yahudi, pemuka ya, saya ingatin ya, pemuka Yahudi ini orang-orang terpelajar sekolah, pun merasa heran dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tentang Terus baca terus sampai Tanpa berguru. Nggak sekolah dia, nggak sekolah. Paham kak? Ya, jadi orang-orang Yahudi sendiri, guru-guru Yahudi di situ, nggak pernah merasa, oh saya pernah ngajarin Yesus, pernah jadi gurunya, nggak pernah mereka merasa. Makanya mereka tanya, bagaimana orang ini punya pengetahuan demikian? Padahal nggak pernah punya Akan guru, takjub ya. Takjub mereka. Terus masuk akal tidak seorang Jadi jangan manusia? bilang Tuhan saya itu Kalau sekolah. Jangan sebentar. ngomong Tuhan saya itu sekolah ya. Jangan lari dulu, jangan lari dulu. Jangan lari dulu. Jangan lari dulu tadi. Fokus, Kamu fokus. buktikan kepada Bu Sofi tadi sudah terbantahkan belum? Fokus. Kamu akui dulu bahwa pernyataan kamu tadi Tulisannya, Bang, nggak kelihatan. Habis dibaca kok tulisan nggak kelihatan gimana? Iya, nggak jelas tulisannya. Oh, mulai buta kamu. Kamu udah mulai buta sekarang. Kamu sudah mulai buta huruf seperti nabimu atau gimana? Tanpa berguru. Kalau nggak berguru berarti dia sekolah nggak nih? Botol. Makanya yang bilang Yesus sekolah itu mana? Aku bacakan. Tadi itu dari ayat berapa itu? Agatha yang kamu baca? 14. Yohanes 15. 7 ayat 15 itu. Iya, dikatakan kan juga bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar. Tanpa belajar atau berguru. Itu kayaknya TP2 ya, anu ya. Iya, ini Kan tapi tanya kamu, Ya, TP2. tanpa berguru bisa baca nggak? Aku tanya kamu. orang Yahudi. Orang dia Allah itu dia sang hikmat itu kok belajar. Saya kasih tahu kamu ya, orang Yahudi itu sekarang punya kan tradisi Yesus tidak ada manusia, yang buta ya. huruf. Saya kasih tahu kamu. Dengar. Orang Yesus Yahudi kan itu manusia. mempunyai tradisi tidak ada yang buta huruf. Mereka Nggak memang ada. diajar masing-masing di dalam Di mana Quran itu tertulis mereka dari kitab ajar. kamu? Bahwa orang Di dalam Yahudi kitab itu Taurat tidak bisa Musa. huruf. Di dalam kitab Mana? Taurat Musa, orang Yahudi itu harus belajar Mana? membaca dan menulis. Mana Intinya orang Yesus pernah Israel? belajar apa enggak? Orang Israel itu bisa baca tulis. Mau nanya intinya Yesus pernah belajar apa enggak? Enggak, tadi itu udah kamu dengar itu ayatnya. Dia Sudah nggak berguru. dibaca bersama gitu loh. Botol banget ditanya lagi. Suruh baca, jangan merem lah. Apa pura-pura nggak tahu? Udah. Kalau kamu tidak mengakui. Oke, kalau kamu tidak mengakui. Jangan aku tanya. pura-pura dalam perahu lah. Iya, oke. Abad pertama aja orang-orang itu udah mengenal tulisan. Kok nabimu itu nggak bisa, masih buta huruf 700 tahun sampai goblok banget. Orang tuh makin berkembang kepalanya, otaknya. Ini kok malah buta huruf. Abad 1 ini orang udah pinter-pinter. Kok ini nabimu Ini 600 Agatha. tahun ke depan masih Pada waktu botol. itu Harusnya kak yang kamu tanyakan itu nabimu, jangan tanyakan ke. jadi pada waktu itu orang buta huruf itu lebih dihormati memang. Oke, ya, ketika ketemu apa? Mau jadi dihormati. Bang apologet gimana sih? Di mana Pertanyaan sih terakhir, jadi Pak. nabi? Gimana? Eh, Saya kasih tahu Pertanyaan kalian. terakhirku nih. Nih Yesus ketika kecil minum susu apa? Sebentar. Saya kasih tahu kalian ya, teman-teman ya. Orang yang bisa membaca dan menulis itu sejak zaman di Babilonia, Sumeria. Kalian baca itu inskripsi kuno. Itu kaum elit, hanya orang-orang elit lah yang bisa membaca dan menulis. Orang buta huruf itu kalangan kelas rendah. Kamu baca sejarah itu. Makanya orang Yahudi itu orang Yahudi itu sejak huruf zaman dipanggilnya Musa sudah baginda. disuruh membaca. Makanya Tuhan berkata begini, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lolo batu supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Gak ada orang Yahudi buta huruf. Tuh, itu 1500 tahun sebelum Masehi loh. Belum. 1500 Nggak pernah. tahun sebelum Masehi. Tuhan gak pernah, kamu buta huruf aja gak usah baca ya. Maka Tuhan berkata apa? Baca kitab Tauratnya, Musa renungkan itu siang dan malam disuruh membaca kitab.
Terus orang yang pertama buat baju siapa? Aduh, Entah kemana-mana. Ini baju. Enggak, kalau kamu lebih pintar, orang yang pertama buat baju siapa? aduh, bajing loncat terus. Oke, gini. Bukan Kita pakai jawab. loncat. Orang yang pertama Kita buat jawab, baju kita itu jawab. siapa? Yang pertama. Jawab ya, saya jawab. Yang Hmm. pertama Ada. kali membuat baju adalah Tuhan di Kejadian 3 ayat 21. Ya. Terus Ada Noah juga ulang bisa kamu, jawab. ulang yang pertama buat baju Tuhan. Ya, ingat, Kamu ingat diam, nih. kamu diam. Kamu bilang orang yang pertama buat baju Tuhan. Terus kenapa dia pakai baju itu? Iya, orang Adam Ya kenapa dia pakai baju? Kalau dia buat baju. botol. Diam. Memang betul kok. Karena Adam dan Hawa itu telanjang, Oke, makanya Tuhan Makanya gini, menyematkan makanya gini. bulu Makanya domba kitab kepadanya, Kejadian itu botol. disebut kitab Genesis, kitab genealogi. Yesus Karena kenapa kitab itu dibaptis? menceritakan asal usul segala sesuatu. Makanya disebut sebagai kitab Genesis, kitab genealogi. Genealogi. Jadi kalian kalau mau tahu asal usul manusia, asal usul baju dari mana, baca kitab Kejadian tuh. Ya, makanya orang-orang yang cerdas itu, orang-orang Kristen itu cerdas. Kenapa? Karena dengan menyelidiki Alkitab, mereka jadi pintar. Mereka mengetahui asal usul segala sesuatu itu berasal dari Lukas mana. 2:41-52 ayatnya dari Loncat terus. Loncat, Kenapa malu? Ayatnya itu jelas di Nazaret sekolahnya ya. Fokus dulu, fokus. Gimana? Selesai Coba, dulu. coba kau lihat, buka. Saya bacakan boleh? Kalian Iya, diam, oke? bacakan. Tidak, saya punya data juga. Itu. Hostnya itu ada itu. Baca itu. Kau baca. Iya, sama juga sama di sini. Mana? Ini. Kalau sama ini aja. Kan kalau Itu yang ditunjuk hostnya itu loh. Mana sekolahnya? Mana? Kamu baca diri sendiri tuh. Itu. Baca, 4 dari 43. itu 43 bos, di sini 41 sampai 52. 41 kasih. Ini loh. Ini yang dari tadi loh. Tiba-tiba mata Iya. pucat dari tadi. Baca. Saya baca tenang, sabar, jangan panik kalian. Diceritakan bahwa pada usia 12 tahun Tuhan Yesus mengambil prakarsa Dasarnya sendiri. ini dibaca. Ini 41 goblok. Diceritakan. Lu kata hadis telah menceritakan kepada kami nenek moyangmu. Lu kira ini hadis? Ini baca. Telah menceritakan orang yang entah siapa yang ceritakan, entah tetangganya siapa, fiktif, entah hantu yang ceritain itu. Ini. Baca tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem merayakan Paskah, bukan sekolah. Ya, Betul. saya Mana ya? ceritakan kepada Baca saya, aja, dari aku orang tua sulit. saya, dari kakek nenek saya bahwa Kok buta huruf kau? jika kamu melawan orang tuamu, maka kamu akan dikutuk seperti mengalip pundak. Itu Itu telah kamu baca menceritakan sampai habis kepada dong. saya tuh. Jangan sepotong-sepotong, baca sampai Ya udah habis. kau aja baca, kau baca. Kau Nah, baca. itu kan Kau kitab punya data. Anda, baca dong. Itu kan kitab yang Anda imani. Ya, Baca dikatakan dong. nih, dengar ya. Islam, dengar Islam. Tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Bukan nganter ke sekolah takut. Kayak kau dianterin takut. Di Lukas 2, 41 sampai 52 itu. Dibaca sampai habis semuanya. Jangan Ayat sepotong-sepotong. Yesus tidak tamat sekolahnya di sana. Iya, Susah, tapi memang susah Tuhan ngomong kalian sama itu orang sekolah yang ya nggak kan. sekolah. Nih. Bapak gurunya siapa? Ada yang tahu tidak? Nggak ada yang bilang Yesus sekolah. Enggak Siapa yang ada bilang loh, Yesus sekolah? kitab Anda kok disangkal sendiri, aneh Nggak kalian. ada, mana? Tunjukkan Nah, ayat ini yang saya mengatakan Yesus di sekolah. Lukas loh, Lukas 2, 41 Ini sampai Lukas, goblok. 52. Ya itu Lukas juga itu. Kau baca yang dari Baca mana? sampai Kau habis baca. dong, jangan kamu mana enggak dibaca sampai seluruhnya kok. Tiap Astagfirullah setan. Ya Allah. Kitab sendiri kan enggak dipercaya, bodoh kau. itu 41 itu tiap tahun itu. Bukan kata orang. Islam, lu memang gak ada otaknya Islam lu betul. Kalau ada yang bilang Yesus sekolah itu tunjukkan sama saya. Goblok. Tanya kitabnya nggak mau jawab. Tanya kitabnya orang dijawab loncat-loncat. Mau apa sih? Kutu kupret. Sofi mana? Marah-marah dong. Capek ngomong sama Islam. Kenapa lu Dodo? Sama. Coba Dodo. Oke, begini ya, mungkin kita juga agak jenuh ya dengan framing ataupun konsepsi orang Muslim terhadap kekristenan. Karena orang Muslim menganggap bahwa orang Kristen itu menuhankan manusia gitu. Tapi gagal menangkap bahwa Tuhan menjadi manusia. Sebenarnya sesederhana itu loh sesat logika Muslim. Kalian mulai dari sudut pandang yang salah. Kami orang Kristen tidak pernah menuhankan manusia. Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Terus kalian nanya, kenapa kalian menuhankan Yesus loh? Yesus Kristus itu dari dulunya udah Tuhan dan sampai kapanpun tetap Tuhan. Dan dia mau turun ke dunia ini untuk menunjukkan kasihnya supaya kami dekatkan kembali. Konsep besar itu loh yang kalian harus ngerti gitu loh. Jadi jangan bertanya terlalu bodoh gitu.
kalian paham nggak tentang konsep Tuhan yang menjadi manusia? Itu dulu. Kalau kalian mulai dari Al-Quran kalian salah. Kalau kalian mau kritik Kristen dari Alkitab, buktikan bahwa memang konsep Tuhan menjadi manusia itu dari Alkitab, itu tidak benar. Nah, kalau itu benar. Ya? Sorry, tadi siapa yang ngomong? Bisa ulangi? Si Dodo. Kalau itu benar. Dodo, gini loh. Anda paham nggak konsep Tuhan yang menjadi manusia? Bedanya dengan Tuhan yang dimanusiakan. Coba Bentar. Anda elaborasikan. Pemikir ulung. Tadi saya mengatakan saya akan buka kamera mualaf kalau dia bisa menunjukkan Yesus sekolah di mana. Sekarang mana Yesus sekolah di mana? Saya tanya. Mana siapa kepala sekolahnya? Saya tanya. Mana Yesus sekolah di mana? Saya tanya. Marah-marah. Saya akan mengatakan katanya saya nggak tahu di mana Yesus sekolah. Loh, saya memang nggak tahu di mana Yesus sekolah. Karena pada waktu itu orang Yahudi memang mengajar di rumah masing-masing di Nazaret itu. Dia berada di bawah asuhan orang tuanya, orang tuanya lah mengajar dia. Sekolah formal memang hanya ada di daerah Yerusalem, di bawah rabi-rabi, di bawah Rabban Gamaliel. Yesus itu di Nazaret, dia besarnya di Nazaret. Lah kalian mengatakan katanya Yesus sekolah di mana? Yesus sekolah di mana? Tunjukin sama saya di mana sekolah Yesus. Kok nggak bisa nunjukin kalian itu framing. Jadi jangan begitu ya. Sebentar. Saya kalau ngomong itu ada dasarnya. Jangan kalian kalau ngomong asal toa gitu loh, nggak ada dasarnya kalian ngomong ya. Marah-marah mau. Ya marah orang kalian bodoh kok. Gimana sih? Kamu Ngomong nggak pakai data. Gimana sih kalian ini? dijelasin bilang marah-marah. Framing aja kamu itu. Nanti kalau nggak dijelasin katanya nggak bisa jawab. Dijelasin katanya marah-marah. Maumu apa? Tadi pemikir ulang mau jelasin tuh. Iya, jadi gini loh, kalau kalian bicara data, pertanyaan saya sederhana, apakah Al-Quran bisa dikategorikan sebagai data? Kan nggak bisa gitu loh. Tapi kalau kalian bertanya tentang Yesus, Alkitab itu dijelaskan sebagaimana tadi dijelaskan. Jadi ya kalau kalian bilang Yesus sekolah, terus kemudian kalian tanya, ya memang nggak ada gitu loh narasi itu namanya strawman fallacy, sesat logika yang benar-benar konyol lah. Artinya kalian memang nggak memiliki standar logika yang normal gitu, jadi di bawah rata-rata kalian. Aku mau ngomong gitu aja nggak kalau Pak Pemikir dulu. Sorry ya, saya orang psikologi gitu, jadi ya saya cenderung bicara dari fakta psikologi secara empiris gitu. Iya benar-benar juga, nggak ada yang salah. Iya, artinya gini, tadi pertanyaan gitu sekolah, itu kan pertanyaan ya ampun nggak berbobot banget gitu loh. Terus kalian juga nggak bisa membuktikan. Jadi ya pernah saya sama Bu Sofi, kelemahan orang Islam apa? Reading comprehension. Kemampuan reading comprehension Muslim itu parah habis, hancur. Tulis ABC tapi diartikan sampai exeget gitu loh. Itu nggak ngerti gitu. Itu kebiasaan orang Muslim. Saya nggak kenapa bisa seperti itu. Karena memang seperti itu. Mereka nggak bisa membaca karena memang ini. Contoh ya misalnya ya, Nabi Muhammad menggauli Aisyah ketika berumur 9 tahun. Lalu mereka berkata, oh ini namanya pergaulan. Itu loh kayak pergaulan kepada tetangga gitu loh. Jadi reading comprehension memang sangat Itu silaturahmi, Bu. Silaturahmi sama si Aisyah. Anak gaul versi Jaksel gitu ya, Mutira. Ini anak gaul katanya. Muhammad menggauli Aisyah itu dibilang pergaulan katanya gitu. Anak gaul di kafe gitu ya. Parah banget. Ya cara membaca kalian itu parah sekali. Kalimat yang sederhana aja kalian nggak mampu mengeksekusi di dalam otakmu. Gaul di kafe sambil mabar. Oh ya, selamat sore. Salam rahayu, salam bertoleransi antar umat beragama dimanapun berada. Gak enak ini. Perasaanku gak enak ini. Ya. Biasanya gitu. Perasaanku gak enak. Ya, silakan Mas. Ini rebutan apa ya? Ini Mas, bahas apa ya? Mas Edi nggih. Nggih. Islam Kristen, Mas. Saya alhamdulillah Islam, tapi masih bolong-bolong. Oh iya, ya enggak apa-apa. Saya enggak tanya bolong-bolong ya. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, monggo. Iya, aku cuman ngasih sedikit aja, nggih. Karena tadi monitornya kan setengah lah, nggak full ya. Jadi intinya sebenarnya gini sih. Mau apapun agama kalian, apapun agama kita masih banyak orang yang punya. Udahlah, udah banyak guru BP di sini. Aku nggak suka banyak guru-guru BP. Kita juga tahu etika loh. Kita nggak usah diajarin etika. Agak tahu itu jelek banget. Anda sopan kami segan. Aku sudah geli-geli nikmat itu. Enggak, pas lagi dia ngomong diturunin kayak gitu tuh, itu eksekusi yang dia langsung gitu. Agak menyakitkan.
Ya, Bu Sofi. Saya udah 4 kali loh Maya, diturunin gitu. Ibu Maya itu. Iya, kan kamu dari tadi berisik dulu, terus kamu lagi entah ngapain, lagi dagang, lagi Iya. Gini, kan? saya penasaran tentang Yesus di sekolah. Saya cari data, tapi saya dapat. Tapi apa itu Kak Agatha terima atau enggak? Kita Oh iya, silakan, Wah. Katakan Yesus Seneng aku. bersekolah, saya juga Iya, seneng aku ya. tunggu ini. Seneng aku. Om, saya akan buka kamera. Iya, ya. Seneng aku. Seneng aku. Ya, ini baru. Sip, Ya, ongkem. ongkem. Enggak bisa ya? Bentar ya. Ongkem ini gimana sih? Oke, saya undang ya. Ini saya undang Anda buka kamera. Udah bisa? Udah. Iya, sudah. Di sini saya baca. Buka dulu kameranya, Bu. Ya, buka kameranya saya juga bisa cross check. Belum. Simpan. Setelah on cam disimpan biar kebuka. Nah, Simpannya gimana, Kak? lah itu ada tulisan di bawahnya tuh. Simpan. Nah, disimpan baru nanti kebuka kameranya. Ini belum kebuka. Oke, disimpan nih. Udah saya undang nih. Nggak bisa ya? Kok nggak bisa? Ah, ini saya undang. Ibu buka aja, buka. Coba buka. Tuh, udah saya undang. Nggak bisa loh, Kak. Bisa, ini terima undangan saya buka kamera, lalu disimpan, dipencet tuh yang merahnya itu. On cam. Oke, sekarang gini aja deh. Lu sebutin aja, nanti saya yang bukain di sini. Kalau kesulitan, boleh. Datanya di mana? Sebutin ayatnya. Saya bukain kameranya. Silakan. Saya lengket. Aduh. Lengket kenapa, Bu? Lengket kenapa, Bu? Saya lengket. Lama kali gitu. Lengket gitu. Lengket, Pak Pemikir. Kak, ayatnya di mana? Terus definisi sekolah apa? Ini ya saya baca aja ya. Nah. Saya bukakan di sini, Bu, biar di cross check berapa. Maka jelaslah Di bahwa kitab Yesus apa, Bu? Di kitab apa, Bu? 12 atau 11 tahun menempuh pendidikan umum sebagai anak Yahudi. Di mana? Dia bohong, dia takia, nggak ada Alkitab gaya bahasanya kayak gitu. Saya sudah baca Alkitab sampai habis, nggak ada gaya bahasa gitu. Ini bahasa Ibrani ya? Artinya gitu. Anda dapatnya dari mana itu, Ibu? Gimana bahasa Ibrani? Bu, Tunggu dulu, Kak. Begini ya. baru, saya baru dengar. Gini saya akan membaca, tapi Kakak coba tebak ya apa itu kayak mana gitu. Coba saya baca ya. Kitab apa? Ayat mana? Ini bukan Maka kuis, Bu. bahwa Yesus sepanjang usia 12 atau 19 Ibu tahun baca dari kitab pendidikan umum kembali di channel ini sebagai anak Yahudi yang lain dan memasuki usia 20-13 tahun sambung menyambung dibaiki. Itu buku bukan Alkitab. Dia baca buku itu. Tapi memang terlalu terbelakang nalarnya, jadi dia nggak tahu. Itu kan kelas berapa itu? Coba Lukas berapa, Matius berapa nih saya bukain ya. Iya, Bu. Coba. Di ini Lukas, saya nggak tahu ngerti. Saya nggak ngerti kayak mana bacanya Alkitab. Ini dia. Bukan Ibu baca tabloid. Di mana? Lukas Yang berapa? kau baca itu atau bukan? Silang yang kau Ini baca itu mengapa Alkitab atau bukan? Silang yang kau baca itu Alkitab atau bukan? Gini, kakak pasti tahu katanya, mengapa engkau mencari aku, katanya aku Kita harus bukan dukun. Halo guys, Oh, itu ada, kalau itu ada. di channel ini kita Tuh, akan bertemu itu. kembali Tapi saya nggak bersama tahu dengan bagaimana Gi Purnomo melihat, tapi saya Yang 11 sampai dengan 16 tahun itu bukan di Alkitab ya. Gendut, banyak kali makan. Ini saya bukain dia di Lukas berapa? Coba. Jangan lupa Lukas Kakak pasal tahu nggak? 31 mungkin ya. ini loh Kak, mengapa Lukas pasal 31 mungkin ini. percaya kepada Yesus. Lukas, makanya itu, aduh kamu juga gitu ya kan. Kamu juga Nah, gitu sekarang sih narasinya kata. beda. Ini orang takia. Tadi dia baca bukan Alkitab. Terus kemudian dia baca Alkitab yang masalah Yesus menyatakan tidak tahukah kamu bahwa aku itu ayat Alkitab. Tapi sebelum yang sebelum itu dia baca buku itu. Tabloid itu. Tabloid atau baca lalu lah. ini Kak, saya lihat di sini loh. Nah, di mana? Ibu, sebenarnya Ibu bisa open cam nih ya. Saya undang Ibu buka kamera, saya buat Anda besar. Ini terima nih undangan saya nih ya. Ayo diterima tuh. Ibu udah bisa open cam. Saya mau lihat data Ibu. Nggak bisa loh Kak. Ibu punya anak yang SMA atau kuliah Ibu di situ? Bisa. Sebenarnya itu Ibu ini bisa. Ayo dibuka kameranya, ini saya undang. Ibu tinggal simpan aja. Ya, buka. Terima.
Nggak bisa loh, saya apa juga kan untuk Bisa. nggak bisa loh, Kak. Bisa. Saya nggak bohong Kak Agatha. Untuk apa saya bohong kalau untuk apa gitu? Nggak bisa loh Kak Kalau Agatha. ibu nggak bohong, oke, saya setuju. Saya setuju ibu nggak bohong. Di situ di dalam kitab apa? Lukas kah, Injil apa, Yohanes kah? Nomornya berapa? Coba. Di sini kan Kak Agatha, kakak pernah mendengar gini di Lukas 2:49, mengapa engkau mencari aku? Aku harus berada di rumah Bapakku atau bait suci gitu. Ya, betul itu Ya, jadi Coba, bentar. dengar dulu Kak Agatha dengan saya. Jadi di bawahnya itu dia menjelaskan, maka jelaslah bahwa Yesus sepanjang usia 12 sampai 19 tahun menempuh pendidikan umum sebagai anak-anak Yahudi yang lain. Mana tulisan itu nggak ada. Ini saya bacain di Lukas ya. Ini saya bacain di Lukas ya. Ibu jangan gitu. Jangan menambahkan ayat di dalam kitab saya ya. Ibu nanti ditambahkan malah petakannya oleh Tuhan ya. Barang siapa menambahkan perkataan di dalam kitab ini tertulis di dalam Wahyu, akan ditambahkan malapetaka kepadanya. Hati-hati Bu. Gini loh Kak Agatha, tapi dia ini kan menjelaskan mengapa engkau mencari aku harus berada di rumah Bapakku. Jadi dia itu menunjukkan itu karena Yesus dan Maria Yusuf itu merayakan Paskah ke Yerusalem, lalu mereka mau pulang kembali ke Nazaret, Yesusnya nggak ada. Yesus sedang di bait suci bertanya jawab dengan para ulama. Kemudian Maria bertanya, kenapa engkau melakukan hal itu nak? Aku dan bapakmu mencari-cari engkau. Lalu Yesus berkata, bukankah aku harus ada di rumah bapakku? Lalu Yesus pulang bersama Maria dan ibunya ke Nazaret. Aduh, kamu botol sekali sih Bu. Botol sekali. Jadi botol. Itu di rumah bapak itu. Kamu baca Alkitab saya dulu Bu. Kamu baca dulu Lukas 2 tadi. Ya, Lukas 2 ayat 49 ya Bu ya. Saya bacain kurang lebih kayak gini nggak ya? Ini saya bacain. Oke. Ini saya bacain. Jangan jawabnya kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa Dan bilang aja aku berada di bodoh Bapakku? Dengar dulu dong. Dengerin dulu dong. Bodoh sekali kalian ini. Nih ya, ayat 49 ya. Jawab apa nih ya? Jawabnya kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepada mereka. Lalu ia hidup dalam asuhan mereka, ya. Lalu ia pulang bersama dengan mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tidak ada yang mengatakan Bu. Mana? Ibu baca dulu Lukas 2. Kalau ibu mau mengkritik kami, baca dulu Lukas 2. Betul tidak itu informasinya? Kalian ini ya di Indonesia. Indonesia itu negara terbesar kedua yang tidak bisa membedakan berita hoax dengan kenyataan. Kalau ibu menerima informasi, ibu baca dulu di Lukas 2. Betul nggak perkataan di Lukas itu ada dikatakan Yesus sekolah di Nazaret? Kok ibu sok terguncang? Terguncang mana? Terguncang. Ini Itu dibacakan data kok terguncang gimana sih? Bu Maya. Hai Maya. Nggak ada Hai juga Pak. Yesus itu sekolah. Yesus itu belajar itu nggak ada. Nggak ada Bu, di rumah bapak itu. Maya. Bukan di rumah sekolah. Anda di itu rumah ya, bapak. Anda itu harusnya mengerti Bu kalau Anda itu berpendidikan. Anda cek and recheck data dan informasi yang Anda terima. Di Lukas 2 itu dikatakan mereka merayakan Paskah ke Yerusalem, bukan Yesus sekolah. Paskah sama sekolah beda loh Bu. Ya, judulnya ya Bu ya, judulnya ya, bukan sekolah ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah, bukan dalam sekolah. Bait Allah. Judulnya tuh dalam bait Allah, bukan dalam sekolah. Oke? Saya kasih tahu Bu ya, saya kata Muslim ya. Sekolah itu namanya yeshiva Bu. Dan itu bukan di bait Allah. Bait Allah itu tempat mempersembahkan korban, tempat orang mempersembahkan korban penebus dosa setahun 3 kali di situ, bukan tempat Tapi Bu, sekolah. di situ saya baca bait itu madrasah gitu. Mana? Bait kok madrasah? Dari mana itu bait dari madrasah itu? Itu sanawiyah atau aliyah? Coba, saya mau tahu madrasah. Coba sekarang Yesus sekolah di madrasah sanawiyah loh, coba di bait di Yerusalem. Itu di Mekah apa gimana tuh Bu? Yesus sekolah di Mekah. Yesus sekarang sekolah di madrasah sanawiyah loh teman-teman. Kalau SD ibtidaiyah namanya. Ibu jangan jadi tukang bohong ya. Jangan Bu. Saya bukan bohong, saya kan saya menghargai Anda. Saya menghargai Anda. Saya dapat Pilihan itu orang ini ya, Sumatera Barat ya, betul nggak? Iya, saya orang Minang. Ya, Oh, saya menghargai Anda ya Bu. Ibu sering kok di room saya, tapi jangan berbohong seperti ini Bu. Ya, Bukan, saya minta nggak tolong berbohong. tunjukkan Saya Anda bilang, sebagai Islam yang saya dapat bahwasanya Yesus itu sekolah. Kan saya bilang gitu, saya bukan. Dapat dari mana Ibu? Tadi saya baca Pak, tapi Dapat dari mana Ibu? di situ. Sebentar. Terima kasih udah membuktikan perkataan saya bahwa memang orang-orang Muslim reading comprehensive skill-nya hancur. Terima kasih ya. Ya nggak Bukan gitu Pak. Tapi kalau Bapak gini loh, kalau Bapak gini kan. Oh,
Sejak kapan bait suci Yerusalem, bait suci Salomo Yerusalem? Jadi madrasah aliyah atau sanawiyah, Bu? Madrasah itu. Itu diajarin kita Quran Kenapa engkau mencari aku? Gitu kan? Terus? Di Yohanes apa tadi? Itu Tuhan Itu tadi sudah saya baca, Bu. Itu tadi udah saya baca. Tiap tahun, dengar ya, tiap tahun mereka melaksanakan apa? Perayaan Paskah ke Yerusalem. Umur 12 itu, Bu. Pada waktu itu kebiasaan apa ada di Yahudi adalah bar mitzvah. Ibu tahu nggak bar mitzvah? Mereka akan diuji. Selamat sore. Ketika Yesus, diam dulu Pak. Ketika Yesus berumur 12 tahun, itu namanya bar mitzvah. Dia akan diuji pengetahuannya tentang kitab Taurat. Makanya dia bertanya jawab dengan para ahli Taurat dan orang Farisi di situ karena dia berumur 12 tahun. Ternyata kemampuan Yesus mengetahui kitab Taurat itu melebihi anak-anak lain. Makanya mereka heran dari mana Yesus ini tidak berguru, nggak sekolah kok bisa punya pengetahuan yang luar biasa tentang kitab Taurat Musa. Seperti Ibu, itu namanya bar mitzvah. Aduh, aku tarik nafas deh benar-benar menjelaskan sama kalian muslim betul-betul deh. Bu, kalau Ibu mau tahu Alkitab, Ibu tuh harus belajar adat istiadat tradisi orang Yahudi, Bu. Tuhan Yesus itu lahir bukan di Mekah seperti kata ulamamu. Seperti kata Donditan, para ulamamu mengatakan dia lahir di orang Filistin atau orang Arab. Ya, bahkan mengatakan Yesus orang Arab. Bukan, Bu, Yesus bukan orang Arab. Dia orang Yahudi. Ibu harus belajar adat istiadat orang Yahudi. Yesus merayakan Paskah. Isamu tidak pernah merayakan Paskah. Dede Ica itu tidak pernah merayakan Paskah. Tuhan Yesus kami merayakan Paskah. Ibu harus tahu. Di Paskah itu di mana? Ibu baca di Keluaran, mulai dari Keluaran 12 pada waktu Firaun itulah ya dari Keluaran 8 sampai Keluaran 12 sampai Keluaran 14 ketika merayakan Paskah. Ibu baca di Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Apa itu perayaan Paskah, korban penebusan? Baca Alkitab, Bu, baca Alkitab orang Yahudi. Jadi ini apa ini, Kak? Nabi-nabi itu semuanya orang Yahudi, Bu, dari 25 nabi. Tunggu dulu, Ibu Sofi mulai dari tadi. Minum dulu, Bu, minum, jangan gitu. Ya. Gantian lah, Mbak Sofiatul ini ngoceh terus ini. Dari tadi kita menjelaskan di sini ya, Bu Maya, alangkah lebih baiknya Ibu tuh minta maaf ya. Narasi Anda tidak terbukti sama sekali. Pernyataan Anda, fitnahan Anda itu harusnya Anda memohon maaf kepada kami karena Anda menambah dalil yang memang tidak pernah ada di dalam kitab. Agatha, saya nggak menfitnah loh, Kak. Saya kan membaca. Saya ini. Ibu tuh sumbernya dari mana? Ibu sumbernya dari mana sebutkan? Dengar dulu, Kak, dengar. Ini kan, mengapa engkau mencari aku? Aku harus berada di rumah. Sumber yang Ibu baca dari mana? Dikatakan bait suci itu madrasah. Yesus sekolah di situ mana sumbernya? Ibu baca dari mana tadi sumbernya? Ini. Mana website? Ini, jangan ini aja. Ini yang mana? Ini Kak, ini kan dengar dulu Kak. Ini Lukas 2:49. Website apa? Lukas. Ya, Lukas 2:49 tadi yang sudah saya bacakan. Kenapa kamu mencari aku? Aku harus berada di bait Allah. Di rumah Bapak. Saya ngomong dulu. Dengar dulu, rumah Bapak itu bukan sekolah. Rumah Bapak itu adalah bait Allah, tempat orang-orang Israel itu memberikan korban persembahan di bait Allah. Bukan tempat belajar, bukan madrasah, sanawiyah, aliyah, bukan. Ya, Ibu jangan gitu ya. Saya menghargai Anda karena teman saya ada yang dia marganya juga pilih yang gitu loh. Makanya saya agak respect kepada Anda, tapi jangan seperti ini berbohong ya. Oke, Bu Maya ya, saya ganti ke yang lain ya. Ibu ternyata tidak mencerminkan Anda sebagai seorang ibu-ibu yang bijaksana. Sudah. Ya, saya teman saya dia pilih yang tuh kemarin teman saya udah pernah ini. Dia tuh nggak seperti Anda gitu. Ya, enggak. Dan teman saya itu guru bahasa Indonesia soalnya. Oke, lanjut. Host, lanjut. Ya. Silakan Aris, kamu mau bertanya apa, Aris? Ya. Bertanya ya, satu aja. Begini dulu, sebelum saya bertanya, selamat sore semua, salam toleransi. Sebelum saya bertanya, Tuhan, saya Muslim ya, bertanya pada Kristen ini. Sebelum saya lanjut bertanya, bagaimana pendapat kalian? Yesus laki-laki atau Kristen? Sorry, laki-laki atau perempuan? Maaf, keliru. Yesus laki-laki atau perempuan? Itu aja dulu. Kayak enak nih, larinya tahu. Larinya tahu. Sorry tadi. Ya, sorry. Yesus laki-laki atau perempuan? Itu saya tanya dulu. Semua jawab Sofiatul, Agatha atau lainnya gimana nih? Kemanusiaannya laki-laki. Laki-laki, kemanusiaan laki-laki. Iya, karena dia sebagai Adam yang kedua. Kedua. Saya bertanya ya, pandangan kalian ini, ini kan harus jelas ya. Iya. Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Jawab. Tuhan itu adalah gelar. Ya, Yesus ya. Oke, Yesus itu laki-laki sebagai atau perempuan yang kalian. Tidak dijawab, kemanusiaan berarti itu Tuhan laki-laki karena dia sebagai yang kedua. Tuhan itu gelar. Tapi tidak bisa dipisahkan loh antara manusia dengan wilayahnya. Oke, saya jelaskan. Diam ya. Saya tanya Pak, presiden itu laki-laki atau perempuan Pak? Itu gelar. Laki-laki atau perempuan? Gelar nggak ada gendernya. Gelar nggak ada gender. Ayo, jawab, presiden itu laki-laki atau perempuan?
Itu namanya jabatan, kamu nggak bisa membedakan. Gelar itu nggak bergender karena kita tahu ya ada presiden Filipina Maria Macapagal Arroyo itu perempuan. Arroyo ya. Ya, dan presiden Argentina ya kita tahu Evita Peron itu juga. Gak usah jauh-jauh, Indonesia aja presidennya pernah ada laki-laki, ada juga perempuan. Megawati, betul. Dan sekarang kamu tanya sama kita, presiden itu laki-laki apa perempuan kan goblok. Jadi gini Mbak, janganlah disamakan presiden dengan Tuhan. Itu jauh loh, nanti dosa. Saya jelasin. Tuhan itu artinya penguasa. Ya, oke lah. Nah, Tuhan itu artinya penguasa, Pak. dan tanya Yesus ini laki-laki atau perempuan? Ini Yesus ini. Kalau Bapak tanya Yesus Bagi laki-laki atau kalian, perempuan, Yesus laki-laki. Yesus itu laki-laki. Oke gini ya, saya jawab ya. Yesus itu adalah firman. Firman itu ada hakikatnya Allah. Allah itu tidak bergender. Keilahian di dalam Yesus itu tidak bergender. Tetapi kemanusiaan yang dilahirkan oleh Maria itu benar-benar laki-laki karena dia sebagai Adam yang kedua. Dia juga raja, dia juga imam. Ya. Jadi di dalam Yesus itu ada dua hakikat. Hakikat keilahiannya itu tidak bergender karena Allah itu tidak bergender. Bahkan di Yohanes 1 ayat 9 dia dikatakan terang. Terang itu telah datang ke dunia. Apakah terang punya gender? Tidak. Itu, Pak. Jadi gimana nih kemanusiaannya ini? Apakah dia laki-laki atau dia perempuan? Laki-laki. Berarti Pak, laki-laki. secara fisik kan kalian sembah juga. Secara fisik berarti Tuhannya laki-laki dong, Yesus laki-laki. Masa dihilangkan kemanusiaannya? Ya kan masa dihilangkan kemanusiaannya? Tadi kan udah dijawab, Pak. Allahu Akbar. Dengerin ya. Masya Allah dengan segala kebotolanmu. Kita ikut jawab ya. Di dalam pribadi Yesus itu ada dua hakikat. Hakikat yang pertama yaitu firman. Firman itu adalah terang. Firman itu hakikatnya Allah. Allah itu tidak bergender. Itu yang Anda harus tahu. Hakikat kemanusiaan, kodrat kedua dari Yesus itu adalah manusia, sepenuhnya manusia. Dan dia bergender laki-laki. Makanya dia di dalam kemanusiaannya, dia juga disunat ketika berumur 8 hari. Jangan ditanya lagi perempuan-perempuanan, oke? Oh, iya. Berarti fix ya Mbak ya bahwa Tuhan Kristen itu Yesus laki-laki. Iya, Benar Mbak ya, fix ya? Oke, fix. Oke. Tuhan Kristen itu laki-laki. Oke. Kemanusiaannya sama buat kamu. Makanya tidak sekali kalian. Pantesan nggak bisa menemukan apa-apa. Kita sama obat kuat. Oke, sekarang saya tanya Anda. Allah itu juga disebut Huwa. Huwa itu artinya adalah kata ganti dia laki-laki. Betul nggak? Setuju nggak, Mister? Nah, sekarang saya tanya. Kamu menggunakan kata ganti Huwa. Allah juga berkata, bagaimana mungkin dia bisa punya anak kalau dia nggak punya istri? Hah? Di surat 6 ayat 101 dan di surat 72 ayat 3. Salahmu ngeyel. Di surat Lorong bertanya nanya Pak. Salahmu ngeyel. Salahmu ngeyel. Dimiroring kamu sekarang kapok kapan? Mirroring secara fisik. Kalau dia mau mengambil istri, dia mengambilnya dari kaum malaikat atau bidadari. Pertanyaan saya, kenapa Wah, Allah punya titik? Pertanyaan saya, kenapa Allah Makan kamu mehelanmu. Kena mirroring kamu. Kena mirroring kamu, kejang-kejang kamu. Kalau dia itu mau mengambil istri, dia mengambilnya dari kaum bidadari atau malaikat. Kenapa Allah punya titik? Kamu jawab pertanyaan saya. Loh, nanya. Ini kan belum bertanya sama Kristen loh, nanya balik. Loh, namanya dialog kan dua arah dong. Ini satu arah monolog. Dialog kan dua arah dong. Oh, yes, Dialog itu. dua arah dong. Di mirroring, kejang-kejang, takut, lari, iya, lari. Iya men, saya takut ditanya balik. Makanya jangan ngeyel kalau di mirroring kamu lari. Kemarin juga kita bahas Huwa ya, Pak ya. Huwa aja. Kebingungan. Huwa. Iya, kalian kalau di apologet mirroring salah. Iya, kalian kalau ditanya balik kenapa Allah menggunakan kata ganti Huwa, kata ganti dia sebagai laki-laki? Nggak mampu. Kenapa Allah berkata dia mempunyai sahibah atau pasangan perempuan? Kalau dia nggak mampu. Nggak bisa jawab. Nggak mampu. Ya, kiku. Nggak bisa jawab, kiku. Makanya botol jangan diborong dong. Botol diborong ya gitulah. Itu ketawanya serem banget. Kayak ketawa penjual borak. Tapi begini sih Bu Sofi sama Agatha dan teman-teman, kita nggak bisa berharap ada pertanyaan intelek dari mereka gitu. Karena bagaimanapun tadi ya, keminiman literasi, cara membaca, teknik membaca juga hancur gitu ya. Ya seperti inilah mereka mau gimana. Tadi juga ada muslim yang datang. Ini mau saya pakai gaya high class nggak? Bang J. Ingat yang tadi nggak Bang J? Yang sok-sok high class tadi, anak jaksel tadi. High class. Data. High class nggak? Data. Percaya Markus apa enggak? Hah? Apa? Percaya Markus apa enggak? Percaya Markus apa nih? Kitab Markus ayat 20 21.
Kenapa? Sebentar Agatha. Kalau Anda nanya, saya mungkin orang tua Anda nggak ngajarin etika ya. Anda coba tanya, Mbak Agatha, saya ingin bertanya. Itu enak loh. Anda tuh kayak orang mabok gitu loh. Coba Jangan mengharapkan high class ya. Assalamualaikum Mbak Agatha, saya mau bertanya. Waalaikum. Salam. Loh, kok nyengir? Ini ada lanjutannya. Markus ayat 22:1. Siapa yang bisa jelasin? Siapa aja deh? Markus Satu aja. pasal berapa? Markus ayat 21 tuh pasal berapa? 22:1. Markus 3. Oh. Markus 3. Iya, kenapa? Kenapa dengan ayat 21? Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan kuasa pemimpin setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis memberontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terpecah, ia tidak dapat bertahan, tetapi ia sudah tidak kesudahan. Maksudnya begini, kalau orang-orang mengatakan dia itu adalah kerasukan, dan sementara dia yang dalam kondisi kerasukan, dia mengusir iblis. Makanya Yesus menjawab dengan perumpamaan, bagaimana iblis mengusir iblis? Kalau orang-orang di saat itu ya, yang berkerumun itu, orang-orang Yahudi saat itu, mengira dia itu kerasukan iblis. Yang mau Anda tanyakan apa? Ya, dia masuk ke rumah orang ya. Enggak, dia nggak masuk ke rumah orang. Siapa bilang dia masuk ke rumah orang? Terus ditarik sama orang tuanya keluar. Dan orang tuanya bilang dia tidak waras lagi. Maksudnya gimana sih? Ya, Tarik. kondisinya adalah Yesus itu mengusir setan. Yesus itu, kita lihat di dalam perjalanan hidupnya, dia itu menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Lalu orang-orang mengatakan dia kerasukan. Yesus menjawab, bagaimana orang yang kerasukan iblis itu mengusir iblis? Tidak mungkin. Sesama iblis terpecah. Masa iblis melawan iblis, kan itu maksudnya. Orang-orang mengira dia itu kerasukan setan karena dia mengusir iblis. Apa yang Anda tanyakan? Orang-orang kan mengira dia mengusir setan. Bukan. Orang-orang mengira dia kerasukan. Oh, orang-orang mengira Yesus kerasukan. Makanya berkerumun. Terus kenapa orang tuanya bilang begitu, tidak waras lagi itu? Kan orang tuanya yang bilang. Orang tuanya bilang apa? Maaf ke yang lagi berkerumun di situ. Maaf katanya. Itu bukan orang tuanya, tapi teman-teman. Bukan orang-orang yang menuduh dia. Coba dibaca. Waktu keluarganya mendengar hal itu, nih kan gini. Cuman LA-nya nggak pas itu. Gini ya, Yesus pulang ke rumah. Oke, saya baca. Yesus pulang ke rumah. Orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Saking ramainya nih. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang dan heran hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Orang-orang yang berkata, dia tidak waras lagi. Bukan orang tuanya, Pak. Bapak cara bacanya dibenerin dulu. Kata mereka di situ temennya. Bukan, orang-orang yang berkerumun di situ, Pak. Orang-orang Yahudi itu, ahli-ahli Farisi itu, yang menuduh dia itu tidak waras. Makanya baca tuh jangan satu ayat, Pak. Bentar, kayaknya beda lagi nih. Oh, Bapak mau nanya beda lagi? Silakan. Kenapa? Ayat di Al-Quran ada ya? Dia benar-benar gila ya? Bener nggak? Mirroring nggak nih? Mirroring nggak? Haji Hiretno. Iya, mirroring nggak nih? Ya, orang yang diberi Al-Quran dia benar-benar gila. Nah itu gimana tuh, Pak? Halo? Bener nggak ada itu Mister Apologet? Salah. Iya. Al-Hijr ya? Perasaanku gak enak ini. Iya. Oke, Bapak yang mana sih tadi tuh? Pak Arifin. Arifin. Silakan Pak Arifin, jangan kelamaan. Jangan kelamaan ngopi. Pak Arifin, oi, lu jangan ngopi, Pak. Penjelasan dia sedang mengusir setan di ayat berapa, Kak? Dari
Matius, Markus, Lukas itu Yesus itu selalu seperti itu Pak. Dia menyembuhkan orang dan mengusir setan. Nih Bapak bisa cari lagi referensinya tuh di Matius 12 ayat 22 sampai 32, Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Lukas 2 ayat berapa? Apa sepi ini? Nggak ada suaranya. Kak Agatha. Iya. Kenapa? Kamu kenapa itu? Nggak, pendapat di situ yang katanya dia mengusir setan, Yesus. Keterangan dari mana gitu? Baca tuh lengkap dong, jangan sedikit-sedikit doang lu ngambil. Ya makanya saya tanya yang Lukas Masa itu ya lengkap lo, lengkap dulu baca, baru lu tahu itu ngomongin apa. Tuh kan kalau di kitab lu kan Nabi lu dibilang orang gila toh, yang 3 ayat 6, bener gak? Ini yang jawab kemana? Sorry, ini pakai ini. Ini begini. Pertanyaan Bapak tadi sudah saya jawab Pak. Dia kan mengusir setan Pak. Iya, yang mengatakan dia mengusir setan. Dari jawaban siapa di saya, situ? Anda mau melahirkan pertanyaan baru gitu? Geng, tadi belum jelas. Lo makanya dibaca Pak ayat semuanya. Yesus itu mengusir setan. Makanya Yesus itu memberikan perumpamaan. Bagaimana mungkin orang yang kerasukan setan mengusir setan? Terus kenapa setan di situ diusir sama Yang Yesus? Anda tanyakan tadi kan Anda percaya Markus? Iya. Terus pertanyaanmu apa lagi Pak? Enggak, saya nggak percaya, soalnya nggak masuk. Yesus, Itu nggak masuk. kalau nabimu dikerumuni setan. Nabimu ketika sholat dikerumuni setan, itu nabimu. Dia tanya lagi Dia masuk ke rumah orang, katanya kan mengusir setan. Emang setannya kenapa Ya, diusir? Itu masuk ke rumah. Kamu tuh baca nggak sih satu perikop? Baca nggak kalian itu? Baca nggak kamu? Enggak. Gini Bu. Dia, kenapa ngusir setan? Dia tanya, kenapa Nabi lu bergaul sama setan? Mau ngusir setan malah. Kenapa Nabi lu bergaul sama setan? Enggak, saya suruh buka Lukas berapa buat jawabannya itu tadi. Baca di atasnya, orang-orang menuduh dia mengusir setan dengan kuasa setan. Markus 3 ayat 22 bawahnya, ayat bawahnya tuh buka. Ini bukan kaum keluarganya ya, terjemahan yang tepat ini adalah his friends, teman-temannya. Kaum keluarganya di situ nyamperin dia. Loh, itu karena dia kan dianggap tidak waras lagi kan. Saya bacakan Anda bahasa aslinya. Kaum keluarga sama teman-teman beda, Kak. Ya, memang beda. Di King James Iya, Version bukan keluarga, teman-temannya. teman-temannya, his friends. Kaum keluarga kan seperti kakak, adik, sepupu, ponakan, itu masih masuk kaum keluarga. Kamu Kalau tanya teman tadi, atau sahabat itu beda. mengusir setan, Markus 3 ayat 22, baca ayat bawahnya itu. Dia dituduh dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa penghulu setan. Bentar, saya cek dulu. Saya cek dulu bentar. Cek lagi di Google. Udah saya cek. Tapi nggak ada alasannya kenapa setannya diusir. Loh, kok nggak ada alasan kenapa setan diusir? Emangnya perlu alasan setan diusir? Jadi kalau Maksudnya kenapa Yesus mengusir setan itu? Setan emangnya ngapain? Loh, setan itu membuat banyak hal, kutuk, sakit, penyakit itu semuanya dari setan. Iya, Kamu maksudnya baca nih, Yesus posisinya lagi ngapain itu di situ bisa diusir? Nih, Yesus, kamu baca nih Markus 3 ayat 7-nya sampai 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dari Tirus dan Sidon. Dan banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar apa yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan menghimpitnya. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit
berdesak-desakan kepadanya hendak menjamah dia. Dan bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapan Yesus dan berteriak, "Engkau anak Allah." Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Jadi setan-setan itu tahu dia anak Allah. Ya, dia anak Allah. Berarti Kalau anak Allah bukan anak Allahmu. oh berarti beda. Berarti Allah di sini beda ya. Pak Arifin, fokus ya ke pertanyaan semula. Pertanyaan kamu kan mengira bahwa orang tuanya Yesus itu mengatakan dia gila, itu kan? Itu kan yang jadi Bukan pertanyaan. orang tuanya tapi keluarganya. Keluarganya sebenarnya. Kan? Gimana? Ya, keluarganya maksudnya. Saya salah ngomong. Itu padahal kamu salah membaca. Iya, keluarganya. Ya, Kita nggak tahu di situ bukan orang tuanya apa bukan kan nggak tahu. Islam, dengar ya. Islam dengar dulu. Kan tadi saya sudah bilang, kamu tidak mampu membaca. Maka kamu mengira keluarganya yang mengatakan dia itu orang gila, kerasukan setan, padahal orang lain. Ngerti nggak kamu? Kamu itu udah salah membaca. Oke? Ngerti nggak? Sekarang pertanyaanmu apa? Fokus, gak usah lari-lari. Dari jawaban saya, kamu pindah kemana-mana pertanyaannya. Ngerti? Apalagi yang mau kamu tanyakan? Ya, udah salah baca, masih ngeyel. Masih muter di situ aja Ya udah. konteksnya. Oke. Bagaimana dengan Al-Hijr ayat 6? Orang yang diberikan Al-Quran disebut orang gila. Gimana bro? Di dalam Al-Hijr ayat 6 dikatakan nabimu itu orang gila. Bisa kamu jelaskan itu? Apa? Al-Hijrah. Al-Hijr. Iya, Al-Hijr. Ayat 6. Ayat 6. Ya, nabimu itu dikatakan orang gila. Coba. Gimana nih? Saatnya mirrori. Gimana? Benar nggak, Mister? Ada dalilnya tuh, Mister? Ya benar-benar. Itu pertanyaannya itu Al-Quran itu kan firman Allah. Jadi di situ kan yang ngomong pertama kali kan harusnya adalah Allah kan. Jadi Allah menyampaikan kepada Muhammad, orang-orang itu bilang bahwa orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya diberikan Al-Quran itu. Jadi gini, Allah mendengar perkataan orang-orang, berarti Allah mengutip kata orang-orang ya. Kata orang-orang itu masuk ke Quran sebagai firman Allah. Terus katakan apa? Sesungguhnya orang yang diturunkan Al-Quran itu adalah benar-benar orang gila. Coba. Sekarang saya tanya Bapak menerima Quran? Tafsirannya Enggak, saya tanya Bapak menerima Quran? Itu Quran, Pak. kafir, orang-orang Kristen yang menjelek-jelekan mereka di sini maksudnya itu. Oh, jadi Allah mengutip Siapa yang bilang Allah di sini? Di sini mereka nggak ada kata Allah ya. Di sini mereka gini, Pak. baca lagi deh, dari atas dong. Gini, Pak. Al-Quran itu firman Allah bukan? Firman Allah. Firman Allah ya. Berarti Allah yang berbicara. Allah Di situ mereka. itu kata-kata siapa? Mereka itu siapa? Di situ mereka. Berarti kata-kata dari Kecuali orang di situ kafir. tulisannya gini. Kata-kata Kecuali orang di situ kafir, tulisannya Allah berfirman begitu misalnya. Yang Kalau itu Allah yang mengatakan. Mana gimana itu dikatakan Allah? Mereka berkata. Allah yang mengatakan, tapi di situ kami menceritakan. Oh iya, berarti bukan Allah yang mengatakan, yang bilang mereka. Berarti gini Pak. Allah mendengar kata-kata dari orang kafir, terus dia gosip lagi. Ya itu maksudnya orang-orang kafir di sini yang menjelek-jelekan Nabi. Di situ maksudnya. Bukan Allah sendiri yang menjelekkan. Oke, saya tanya. Siapa nih tadi? Si Arifin ya? Saya tanya sama kamu. Quran ini perkataan Allah yang sudah ada sejak kekal di Lauhul Mahfuz apa bukan sih? Iya, harusnya kan gitu Bu Sofi. Berarti sudah tahu nih, sudah dari kekal sana, gosip-gosip ini sudah diketahui itu. Ya, saya tanya sama Muslim ini. Kenapa di dalam Quranmu itu ada perkataan orang pagan Quraisy dan perkataan Muhammad? Kenapa di dalam Quranmu itu ada dikatakan berkatalah Muhammad? Katanya Quran itu ada sejak kekal di Lauhul Mahfuz. Pertanyaan saya, mana lebih dulu? Perkataan itu tercatat di Lauhul Mahfuz apa orang pagan Quraisy itu ngomong duluan? Mana yang lebih dulu? Allahu a'lam bishawab. Tes. Suara gua jelas gak? Agak Pak. Agak suara gua jelas. Oke. Jelas. Enggak berisik. Saya tua dikeroyok guys. Enggak dikeroyok Pak. Kita nanya ke Bapak nih, Bapak diturunkan Quran nggak? Saya ajak Anda berpikir gitu loh Pak. Selama ini Anda kan di brainwash, ini Quran ini perkataan Allah sejak kekal ada di Lauhul Mahfuz. Sekarang ternyata ada perkataan pagan Quraisy zaman Muhammad. Terus saya cek dari atas lagi biar jelas. Perkataan iblis itu di ayat 36 tuh.
Ayat 36, 33, 39. Ya kalau iblis masih oke lah, karena iblis kan sudah ada lebih dulu. Pertanyaan saya pada waktu zaman Muhammad ini, Quran kan diturunkan pada waktu zaman Muhammad kan? Iya benar. Kenapa ada perkataan orang pagan Quraisy dan ada perkataan Muhammad, itu loh yang saya tanyakan. Nanti masuknya ke teori takdir itu, Bu. Memang sudah ditakdirkan demikian. Kenapa di surah Al-Anbiya ayat 4 dan surah Al-Anbiya ayat 112 dikatakan berkatalah Muhammad? Kenapa ada perkataan Muhammad masuk menjadi ayat dalam Quranmu? Itu pertanyaan saya. Ya, kan Muhammad sudah ada sejak Qadib, Bu. Bahkan Adam sudah anu duluan, sudah apa namanya? Sudah mengucapkan syahadat itu kepada Nabi. Ayo dijawab, Mas. Jelas ya yang sana lagi ngopi. Ya begini loh, kalian itu percaya bahwa Quran ini perkataan Allah yang ada di Lauhul Mahfuz sejak kekal, kitabnya itu turun pada malam Lailatul Qadar, lalu didiktekan dari Jibril kepada Muhammad secara bertahap. Oke, sekarang pertanyaan saya, orang pagan Quraisy ini ngomong, itu omongannya tuh lebih dulu apa sudah dicatat dulu di Lauhul Mahfuz? Atau omongannya ini orang pagan Quraisy ngomong, omongannya naik ke Sidratul Muntaha di langit ke-7, dari langit ke-7 Allah mengutus Jibril lagi turun, diomongin lagi ke dalam Quranmu atau bagaimana? Hah? Atau omongan pagan Quraisy ini sudah ada sejak pada waktu kitab Quranmu ini turun, termasuk perkataan Muhammad? Itu pertanyaan saya. Bagaimana perkataan Muhammad ini kok bisa masuk jadi ayat dalam Quran? Itu loh pertanyaan saya. Kalau ceritakanlah kisah Maryam, ceritakanlah kisah Musa, masuk akal lah ya. Itu sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Allahmu mungkin sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Masih muter di situ aja Ya udah. konteksnya. Oke. Bagaimana dengan Al-Hijr ayat 6? Orang yang diberikan Al-Quran disebut orang gila. Gimana bro? Di dalam Al-Hijr ayat 6 dikatakan nabimu itu orang gila. Bisa kamu jelaskan itu? Apa? Al-Hijrah. Al-Hijr. Al-Hijr. Iya, Al-Hijr. Ayat 6. Ayat 6. Ya, nabimu itu dikatakan orang gila. Coba. Gimana nih? Saatnya mirrori. Gimana? Benar nggak, Mister? Ada dalilnya tuh, Mister? Ya benar. Itu pertanyaannya itu Al-Quran itu kan firman Allah. Jadi di situ kan yang ngomong pertama kali kan harusnya adalah Allah kan. Jadi Allah menyampaikan kepada Muhammad, orang-orang itu bilang bahwa orang diturunkan Al-Quran kepadanya diberikan Al-Quran itu. Jadi gini, Allah mendengar perkataan orang-orang, artinya Allah mengutip kata orang-orang ya. Kata orang-orang itu masuk ke Quran sebagai firman Allah. Terus katakan apa? Sesungguhnya orang yang diturunkan Al-Quran itu adalah benar-benar orang gila. Coba. Sekarang saya tanya Bapak menerima Quran? Tafsirannya Enggak, saya tanya Bapak menerima Quran? Itu Quran, Pak. kafir, orang-orang Kristen yang menjelek-jelekan mereka di sini, maksudnya itu. Oh, jadi Allah mengutip Siapa yang bilang Allah di sini? Di sini mereka nggak ada kata Allah ya. Di sini mereka. Gini, Pak. Baca lagi deh dari atas dong. Gini, Pak. Al-Quran itu firman Allah bukan? Firman Allah. Firman Allah ya. Berarti Allah yang berbicara. Allah mengutip Di situ mereka. itu kata-kata siapa? Mereka itu siapa? Di situ mereka. Berarti kata-kata dari orang Kecuali di situ kafir. tulisannya gini. Kata-kata Kecuali orang di situ kafir, Pak. tulisannya Allah berfirman begitu misalnya. Mana Kalau Allah yang mengatakan. Mana di mana itu dikatakan Allah? Mereka berkata. Allah yang mengatakan, tapi di situ kayak menceritakan. Oh iya, berarti bukan Allah yang mengatakan, yang bilang mereka. Berarti gini Pak. Allah mendengar kata-kata dari orang kafir, terus dia gosip lagi. Iya, itu maksudnya orang-orang kafir di sini yang menjelek-jelekan Nabi. Di situ maksudnya. Bukan Allah sendiri yang menjelekkan. Oke, saya tanya. Siapa nih tadi? Si Arifin ya? Saya tanya sama kamu. Quran ini perkataan Allah yang sudah ada sejak kekal di Lauhul Mahfuz apa bukan sih? Iya, harusnya kan gitu Bu Sofi. Berarti sudah tahu, sudah dari kekal sana, gosip-gosip ini sudah diketahui itu. Ya, saya tanya sama Muslim ini. Kenapa di dalam Quranmu tuh ada perkataan orang pagan Quraisy dan perkataan Muhammad? Kenapa di dalam Quranmu tuh ada dikatakan berkatalah Muhammad? Katanya Quran itu ada sejak kekal di Lauhul Mahfuz. Pertanyaan saya, mana lebih dulu? Perkataan itu tercatat di Lauhul Mahfuz apa orang pagan Quraisy itu ngomong duluan? Mana yang lebih dulu? Allahu a'lam bishawab.
Allah bisa. Tes. Suara gua jelas gak? Ada Pak. Agak suara gua jelas. Oke. Jelas. Enggak berisik. Chat gua dikeroyok guys. Enggak dikeroyok Pak. Kita nanya ke Bapak nih, Bapak diturunkan Quran nggak? Saya ajak Anda berpikir gitu loh Pak. Selama ini Anda kan di brainwash, ini Quran, ini perkataan Allah sejak kekal ada di Lauhul Mahfuz. Sekarang ternyata ada perkataan pagan Quraisy zaman Muhammad. Terus saya cek dari atas lagi biar jelas. Perkataan iblis itu di ayat 36 tuh. Ayat 36, 33, 39. Ya kalau iblis masih oke lah, karena iblis kan sudah ada lebih dulu. Pertanyaan saya pada waktu zaman Muhammad itu, Quran kan diturunkan pada waktu zaman Muhammad kan? Iya benar. Kenapa ada perkataan orang pagan Quraisy dan ada perkataan Muhammad, itu loh yang saya tanyakan. Nanti masuknya ke teori takdir itu Bu. Memang sudah ditakdirkan demikian. Kenapa di surah Al-Anbiya ayat 4 dan surah Al-Anbiya ayat 112 dikatakan berkatalah Muhammad? Kenapa ada perkataan Muhammad masuk menjadi ayat dalam Quranmu? Itu pertanyaan saya. Ya, kan Nur Muhammad sudah ada sejak kodi Bu. Bahkan Adam sudah apa namanya? Sudah mengucapkan syahadat itu kepada Nabi. Ayo dijawab Mas. Jelas ya yang sana. Lagi ngopi. Ya begini loh, kalian itu percaya bahwa Quran ini perkataan Allah yang ada di Lauhul Mahfuz sejak kekal, kitabnya itu turun pada malam Lailatul Qadar, lalu didiktekan dari Jibril kepada Muhammad secara bertahap. Oke. Sekarang pertanyaan saya, orang pagan Quraisy ini ngomong. Ya. Itu omongannya tuh lebih dulu apa sudah dicatat dulu di Lauhul Mahfuz? Atau omongannya ini orang pagan Quraisy ngomong, omongannya naik ke Sidratul Muntaha di langit ke-7, dari langit ke-7 Allah mengutus Jibril lagi turun. Diomongin lagi ke dalam Quranmu atau bagaimana? Hah? Atau omongan pagan Quraisy ini sudah ada sejak pada waktu kitab Quranmu ini turun, termasuk perkataan Muhammad? Itu pertanyaan saya. Bagaimana perkataan Muhammad ini kok bisa masuk jadi ayat dalam Quran? Itu loh pertanyaan saya. Kalau ceritakanlah kisah Maryam, ceritakanlah kisah Musa, masuk akal lah ya. Itu sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Allahmu mungkin sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Pertanyaan saya, kok perkataan orang pagan Quraisy, perkataan Muhammad, bahkan kutukan kepada Abu Lahab itu bisa masuk di dalam Quranmu gitu loh. Kok bisa jadi ayat dalam Quran? Muhammad ngomong, omongannya naik ke Jibril, Jibril bawa ke Sidratul Muntaha, lalu ditulis sama Allah di Quran, diturunkan lagi. Atau bagaimana nih? Coba kamu jelaskan sama saya, bagaimana perkataan orang pagan Quraisy dan perkataan Muhammad bisa masuk menjadi ayat di dalam Quranmu? Susah juga. Makanya dari dulu saya tuh bilang bahwa antara keyakinan teologis ya. Yang saya tangkap, yang saya cerna barusan itu, jadi Nabi Muhammad mensiarkan Islam dari dulu, dan di situ kaum seperti Yahudi gitu kan. Bukan pertanyaan. Nggak nyambung Pak, nggak nyambung. Pertanyaan saya. Gimana tadi? Gimana? Kamu percaya nggak Quranmu ini sudah ditulis sejak kekal sama Allah di Lauhul Mahfuz? Wallahu alam saya. Wallahu alam. Udah susah deh gue udah ngomong. Udah jawaban terakhir itu. Wallahu alam. Saya orangnya kalau tahu saya jawab tahu, kalau nggak tahu saya bilang nggak tahu. Ke intinya aja, gimana ke intinya? Dalam agak terbukakan dalam surah 27 ayat 75. Surah 27 ayat? Ya, An-Naml ayat 75. An-Naml surah berapa, Mister? Ayat 75. Surah 75. Ya. Ya, surah 27 ayat 75. Oh, surah 27 ayat 75, bentar. Kalau enggak apa aja itu. Oh iya, bisa. Biar cepat. Ya. Oke nih, Pak. Ya, surah An-Naml ya. Ayat yang ke 75. Tidak sesuatu pun yang goib di langit dan di bumi melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, yaitu apa? Di Lauhul Mahfuz. Terus kita buka lagi di ini. Pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz, ya. Al-Waqiah ayat 78 tuh ya. Kemudian Al-Hadid 22 ya. Jadi suatu bencana pun, nah ini konsep takdir yang menimpa di bumi, dan tidak ada pula pada dirimu sendiri
telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Jadi sebelum kami menciptakan kitab itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi kitab ini sudah ada sebelum ciptaan yang lain ada, ya. Berarti dia yang kemungkinan tidak diciptakan. Kemungkinan, ya kan? Karena kan dia katakan di sini apa? Sebelum kami menciptakan. Sebelum kami menciptakannya. Terus itu ayat berapa, Mister? Bentar. Itu ayat berapa? Al-Hadid ayat 22. Di Lauhul Mahfuz. Nah, ini nanti masuknya ke konsep takdir nanti masalahnya. Karena kalau memang sudah ditakdirkan berarti kan kata-kata itu otomatis sudah tertulis duluan di sana, nanti kejadiannya nanti gitu. Coba Mister bacain lagi Mister. Al-Hadid 22 tuh gimana? Al-Hadid 22, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, ya, dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab yaitu Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sebelum kami menciptakan. Maksudnya yang diciptakan ini firman-nya ini. Sebelum bencana pun yang menimpa di bumi, berarti sebelum bumi diciptakan dan sebelum kamu diciptakan. Sudah tertulis. Oke. Ya. Saya kira firman-nya itu diciptain, agak kaget juga gue. Nah, oke, jadi gitu Pak, udah dituliskan di sana. Nah, pertanyaannya Bu Sofi tadi kan adalah apakah itu Suaranya kecil. Suara lu kecil, Bro. Aduh, dari kemarin nih. Ya, pertanyaan Bu Sofi tadi kan itu apakah itu sudah ditulis duluan di Lauhul Mahfuz atau kejadian dulu baru itu ditulis gitu. Tapi Mister, aku juga bertanya-tanya ya. Di dalam konsep Islam itu ayat turun kan ketika ketika setelah ada peristiwa baru turun ayat, betul nggak, Mister? Iya. Makanya ada asbab. Loh, kalau dilihat dari sini nih kayak kontradiksi dong. Kan dikatakan nih ya, kayak yang di tadi tuh, An-Namal ayat yang 75. Dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas. Lauh Mahfuz kan? Iya, betul. Loh, berarti gimana nih? Berarti memang udah ada dulu dong tercatat. Iya, berarti nggak butuh asbab. Kalau memang kan mereka kan percayanya pada qadar dan qadar kan, percaya pada takdir. Berarti segala sesuatu udah ditulis memang oleh kolam, ditulis di Lauhul Mahfuz. Kolam itu kan pena. Kalau Lauhul Mahfuz itu apa? Bu Sofi apa? Dan terbuat dari apa Bu Sofi? Dari tulang ya. Ya. Macam itu. Jadi udah tertulis di sana duluan. Artinya semua perkataan manusia sebelum diucapkan sudah tertulis di sana. Kan gitu. Kalau memang udah tertulis berarti nggak butuh sebenarnya asbab yang dong. Ditakdirkan berarti memang udah ditakdirkan. Iya dong. Terus kenapa mereka bisa-bisaan gitu pakai asbab? Asbab turunnya ayat itu apa? Aneh kan? Aneh kan? Baru kesadarin. Jadi kalau sebuah kebohongan itu harus ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Betul. Teorinya gitu. Sampai kebohongan itu tidak ada celahnya untuk dicari. Tapi itu ya, bohong dibalut kebohongan terus bohong gitu ya. Iya. Gak pusing sih ini. Oke, kan mereka itu lihat Quran sudah ada, kalau Quran katanya sempurna. Sesempurna-sempurna Quran tetap butuh hadis. Sempurnanya hadis Quran masih butuh asbabun nuzul. Sudah ada hadis, ada asbabul wurud pula lagi, penjelasan tentang. Iya, betul. Sudah ada itu masih butuh tafsir lagi. Udah ada itu masih butuh ijma ulama lagi. Ijma ulama lagi tuh. Kias lagi. Jadi kebohongan ditutupi oleh kebohongan selanjutnya. Berarti emang ini nggak bisa berdiri sendiri ya, Mister ya? Iya, kalau Alkitab kita dalam bentuk doktrin membentuk sebuah doktrin itu cukup Alkitab itu cukup pada dirinya sendiri. Makanya ada doktrin namanya Alkitab itu sifatnya sufficient, dia cukup pada dirinya sendiri. Ya. Untuk menjelaskan, misalnya kita mau jelaskan konsep Mesias, itu nggak butuh di luar Alkitab. Mau jelaskan konsep dosa, nggak butuh di luar Alkitab. Alkitab udah jelasin semua. Ya, betul. Halo, salam semuanya, selamat sore. Ya, shalom. Pak Suranabiah ini Islam atau Kristen? Ya, tuh sekarang ini Kristen sudah, Kakak. Namanya Tuhan itu. Enggak, pagi tadi saya sudah didoakan sama Pak Bom. Sebelumnya dari namanya Tuhan dari Islam, Mbak. Oh, sebelumnya dari Islam. Oke. Oh. Baru tahu juga saya. Oh, ini yang dibilang Bang Meta itu bukan sih? Bang Meta terus sama Pak Erben bukan sih? Bukan ya? Kurang tahu juga, Mbak. Yang murtad satu keluarga? Nggih, bener. Selamat ya Pak ya. Jadi tinggal nunggu dibaptis nih? Tinggal nunggu dibaptis tanggal 25 nanti. Sudah dibaptis atau belum? Keren. Tinggal nunggu nanti Desember Pak.
Desember gitu, tanggal 25 Natalan. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan bahkan menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara Agatha bersama dengan Ibu Sofiatul dan juga bersama dengan teman-teman muslim yang lainnya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Agatha dan bersama dengan Ibu Sofiatul, dan pastinya ada juga teman-teman apologet Kristen yang lainnya. Kita bisa melihat bagaimana mereka ini sangat luar biasa dipakai Tuhan, sehingga ketika mereka dilontarkan suatu pertanyaan, mereka bisa mempertanggungjawabkan setiap jawaban mereka, dan bahkan mereka bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka dengan data-data historis yang bisa dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi, lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana ketika pertanyaan yang dilontarkan kepada Ibu Sofiatul dan kawan-kawan, ketika Ibu Sofiatul dan kawan-kawan bisa menjawab pertanyaan tersebut, hal itu bukannya menyenangkan mereka yang sedang bertanya, malah membuat mereka kepanasan, emosi, dan berusaha mencari cara untuk bagaimana untuk bisa menyerang atau menjatuhkan iman kekristenan. Ini kan suatu hal yang lucu, apalagi kalau kita mendengar di sebuah diskusi atau debat tadi ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus pernah bersekolah, pernah datang kepada ulama. Hal ini kan tidak ada data yang membuktikan dari pertanyaan dan pernyataan mereka tersebut. Karena di Alkitab pun tidak ada dijelaskan bahwa Yesus pernah bersekolah dan Yesus datang kepada ulama. Dan ketika Ibu Sofiatul dan kawan-kawan menjawab dan menyanggah akan hal itu mengakibatkan mereka akhirnya menjadi emosi dan tidak menerima. Hal ini kan lucu, bagaimana mungkin mereka yang tidak beriman kepada Yesus Kristus dan tidak percaya kepada Alkitab, bahkan mereka hanya membaca Alkitab hanya untuk mencari kesalahan di dalamnya dan menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang iman kekristenan. Pada bagaimana mungkin mereka dapat memahami tentang konsep ketuhanan? Dan ketika mereka mendapatkan jawaban yang tidak bisa dibantahkan atau dipatahkan, hal ini mengakibatkan mereka sendiri yang jadi emosi, marah, dan kayak seperti mau menyerang, supaya Ibu Sofiatul dan teman-teman merasa bahwa mereka dalam posisi yang salah seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana dengan secara luar biasa Ibu Sofiatul dan juga Agatha dan teman-teman apologet Kristen yang lainnya, mereka bisa mempertanggungjawabkan iman mereka dan juga bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka dengan baik dan dapat dibuktikan kebenarannya. Karena apa? Karena Ibu Sofiatul, mereka bersama teman-teman yang lainnya, mereka membawakan data-data historis yang bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kita berdoa supaya Ibu Sofiatul dan kawan-kawan mereka boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar sukacita, kabar gembira, kebenaran kepada setiap orang yang selalu berusaha ingin menjatuhkan bahkan mengusik-musik iman kekristenan. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.